Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Berjumpa kembali di pertemuan kali ini pada mata kuliah Pemasaran Internasional yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti SEMSI, Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai lingkungan politik dan hukum ya. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Hanif Andrianto, yang kedua ada Muhammad Naufal Musaki, yang ketiga ada Widianto, kemudian yang keempat ada saya sendiri Ningrum Indriantari, dan yang terakhir ada Muammar Gulam Ahmad ya. Kemudian untuk sub pokok bahasanya akan membahas mengenai perjanjian internasional, ada juga hukum internasional, lalu ada berbagai isu tentang lintas negara ya. Nah, sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu mengenai lingkungan politik dan hukum di suatu negara ya, yang mana di sini itu mengenai hukum dan peraturan yang berkaitan dengan perusahaan. Lalu juga ada intellectual property rights atau hak kekayaan intelektual ya, atau biasa disebut dengan haki ya. Dan ini itu adalah hak yang didapatkan dari hasil manusia ya untuk dapat menghasilkan suatu produk atau jasa atau proses berguna untuk masyarakat ya, dan ini memang ada perlindungan hukumnya ya. Ya contohnya seperti hak cipta, kemudian ada merek ya dan lain-lain. Nah terus ada gray market juga ya, atau saluran distribusi yang tidak dikehendaki oleh perusahaan. Nah berbicara mengenai lingkungan politik, bahwa lingkungan politik ini merupakan variabel penting ya bagi perusahaan ketika mempertimbangkan perluasan pasar luar negeri ya. Nah, peristiwanya itu beraneka ragam, seperti ada masalah sipil atau konflik ya, lalu ada aksi terus menentang bisnis, lalu juga ada konflik antar negara di kawasan tertentu. Nah, dapat digambarkan untuk lingkungan politiknya itu seperti ini ya. Nah, ini ada kekuatan-kekuatan politik host country, yang mana kekuatan-kekuatan ini tuh adanya interaksi antar elit yang berkuasa di pemerintah ya, parlemen, dan juga kekuatan-kekuatan non-parlemen ya. Nah, isu-isu politik yang biasanya digunakan itu ada kemakmuran nasional, ada juga keamanan nasional, lalu ada juga kedaulatan nasional ya, serta martabat nasional, dan ada juga identitas mengenai budaya. Nah, yang mana dari kekuatan ini muncullah tindakan-tindakan pemerintah khas country. Ada juga tindakan jawboning ya, terus ada tindakan subsidi, kemudian ada tindakan mengenai kondisi-kondisi operasional, ada juga tindakan boykot ya, lalu ada juga pengambil alihan ya. Nah, tindakan yang dapat diambil alih oleh host country itu bisa pengambil alihan dengan kompensasi, kemudian bisa pengambil alihan tanpa kompensasi, lalu juga bisa ditransfer ke domestik ya, tindakan ditransfer ke domestik ya. Ya contohnya misal kayak tindakan Kamboja, negara Kamboja ya, yang mengambil alih perusahaan Thailand. Itu ada juga ya. Ya seperti kayak Kamboja Air Traffic Service ya. Nah, lalu di sini juga ada iklim ya, iklim dan kekuatan politik home country. Nah, di sini itu pada dasarnya interaksi antara kekuatan-kekuatan, kemudian isu-isu politik yang digunakan, dan tindakan-tindakan pemerintah itu sebagai respon
dari interaksi tersebut. Ya, seperti yang terjadi di host country juga terjadi di home country-nya juga. Lalu di sini juga ada kekuatan-kekuatan hukum internasionalnya yang muncul, sehingga di sini memunculkan penilaian resiko politik ya, yang mana cara penilaiannya itu ada dua, bisa dengan kualitatif, bisa juga dengan kuantitatif ya. Nah, kalau penilaian dengan kualitatif itu dilakukan dengan memahami proses terjadinya resiko politik yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah host country ya. Nah, kalau penilaian secara kuantitatifnya itu dilakukan dengan cara menganalisis hasil-hasil monitoring resiko politik di berbagai negara yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga pemerintah ya. Nah, setelah itu baru muncul atau dibentuk strategi untuk mengurangi resiko ya. Nah, ini dia contoh penilaian resiko politiknya ya. Ini ada dari negara Luxembourg, Norwegia, Jepang, Singapura, Australia, dan sebagainya. Di sini ada rating penilaiannya ada berapa ini ya dari. Kemudian ada ranking urutannya. Nah, penilaian resiko politik dalam internasional itu terdiri dari ada penilaian mengenai ketidakstabilan umum, kemudian ada ekspropriasi ya. Ini itu penggunaan kontrol ya, seperti penggunaan kontrol untuk memaksimumkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain ya. Lalu ada penilaian mengenai operasinya bagaimana, kemudian penilaian mengenai keuangan, kondisi keuangannya bagaimana gitu. Nah, ini dia tadi akhirnya dibentuklah strategi-strategi untuk mengurangi resiko politik di host country ya, bisa dengan membentuk perusahaan patungan dengan mitra lokal, lalu bisa meminimalkan investasi ya, jadi investasinya itu harus diminimalkan. Lalu ketiga, bisa meminjam uang dari lembaga keuangan lokal ya. Nah, kemudian ada integrasi vertikal. Ya, integrasi vertikal ini seperti kerjasama atau penggabungan ya antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada tahap produksi berbeda-beda ya, namun masih istilahnya setara lah. Ya, contohnya misal perusahaan minyak goreng ya, perusahaan minyak goreng yang mana mereka itu punya jaringan masyarakat sampai ke konsumen akhir ya. Misal kayak minyak goreng dengan perkebunan kelapa sawit. Nah, bisa juga misal di baja ya, baja dengan benih-benih besinya gitu. Lalu ada status yang tidak ternilai, kemudian membeli polis asuransi resiko politik ya. Lingkungan hukum. Dalam lingkungan hukum terdapat beberapa sistem. Yang pertama, kode atau civil law tidak tertulis, common law tertulis, hukum Islam, dan juga hukum sosial. Hukum internasional adalah aturan dan prinsip di mana pemerintahan berbagai negara mempertimbangkan mengikat diri mereka sendiri. Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara antar negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain, bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Bersifat dinamis dan kompleks, sebaiknya menggunakan jasa penasihat hukum internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Musaki. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang mengenai lingkungan hukum. Ada 6 undang-undang negara dalam pemasaran internasional. Yang pertama adanya
tarif, anti-dumping, lisensi ekspor atau impor, peraturan penanaman modal asing, insentif legal, dan pembatasan perdagangan. Kecenderungan yang terjadi dan berdampak terhadap pemasaran internasional ada 3. Yang pertama, adanya komitmen negara-negara di hampir seluruh dunia untuk menciptakan perdagangan dunia bebas. Yang kedua, deregulasi dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di hampir seluruh dunia. Dan yang ketiga, privatisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Ada 4 tindakan yang dapat diambil oleh suatu negara. Yang pertama, adanya embargo dan sanksi perdagangan dengan membatasi masuknya barang dan jasa karena masalah politik atau pelanggaran peraturan tentang kesepakatan. Yang kedua, kontrol ekspor mengenai keamanan nasional. Yang ketiga, kontrol impor, defisit perdagangan luar negeri dan dalam negeri. Yang keempat, regulasi hukum termasuk untuk internasional bisnis atau boikot, meminimalkan masalah yang berkaitan dengan hukum internasional. Yang pertama, pahami hukum komersial di masing-masing HC. Yang kedua, memperhatikan unsur sebuah kontrak internasional yang baik. Yang ketiga, cantumkan provisi untuk arbitrase. Yang keempat, pengetahuan yang memadai mengenai konvensi-konvensi internasional. Dan mengenai perjanjian internasional, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengenai perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat oleh secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Macam-macam perjanjian internasional berdasarkan isinya. 1. Segi politis. Yang kedua, segi ekonomi. Yang ketiga, segi hukum. Yang keempat, segi batas wilayah. Dan yang kelima yaitu segi kesehatan. Berdasarkan proses atau tahapan pembuatannya. Yang pertama bersifat penting. Yang kedua yaitu bersifat sederhana. Berdasarkan subjeknya. 1. Antar negara. Yang kedua, antar negara dan organisasi internasional. Yang ketiga, antar organisasi internasional. Berdasarkan pihak yang terlibat. 1. Bilateral, Indonesia x Filipina. Yang kedua, multilateral, ZEE dan MEA. Perjanjian ekonomi regional. Kehadiran perjanjian ekonomi multilateral mampu mempercepat berbagai langkah dalam mengembangkan dan meningkatkan pemasaran global. Pada dasarnya, perjanjian multilateral adalah suatu perjanjian dagang yang dikerjakan oleh beberapa negara besar. Contohnya adalah NAFTA, GATT, dan MEA. Tahap perjanjian internasional. 1. Perundingan. Yang kedua, penandatanganan. Yang ketiga, pengesahan. Yang keempat, pembatalan perjanjian. Dan yang kelima, berakhirnya perjanjian. Kerjasama internasional yang dituangkan dalam perjanjian internasional diantaranya: 1. Traktat. 2. Persetujuan. Yang ketiga, charter. Yang keempat, deklarasi. Yang kelima, summary record. Yang keenam, letter of intent. Isu-isu dalam pemasaran internasional. 1. Standarisasi. 2. Sensitivitas kultural. Yang ketiga, nasionalisme dan country of origin. Yang keempat, mode of entry. Adapun isu-isu terbaru antara lain cybercrime, identity related crimes, perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan,
pembajakan di atas laut, dan perdagangan gelap organ tubuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Cukup sekian dan terima kasih.